Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Ta'ala atas rahmatnya, karunia-Nya, semua fasilitas yang Allah berikan, yang baik kita rasa maupun yang tidak kita rasa. Semoga menjadi stimulasi untuk lebih memperbaiki diri di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai perwujudan kita sebagai Khalifatul Ardi. Salawat salam untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang pada jamaah tulis. Loh, nanti yang perempuan tadi, yang ibu-ibu. Jamaah Bali. Semoga datangnya karena niatnya banyak ya. Kemarin berangkat untuk Baksos di Probolinggo, terus niat lagi ngaji, niat lagi melihat orang sakit. Dengan kok, mohon maaf tadi, mohon maaf. Kalau di tengah jalan mati langsung mati swarga nih. Kalau dalam sehari kita waktu itu ada orang meninggal, kemudian kita mengantar, di situ kita puasa, pulangnya kita itu mengucapkan salam, dan kemudian ada orang meminta atau tidak minta kita memberikan sedekah, maka ketika saat itu kita mati itu dakhalal jannata bisalami, artinya meninggal mati dalam posisi tanpa hisab. Enak loh jadi muslim itu, enak, tapi gangguannya juga banyak. Banyak juga amalan-amalan yang kemudian menjadi runtuhnya, robohnya, hilangnya semua amal. Banyak. Yang juga harus hati-hati. Kita lanjutkan. Terima kasih kepada moderator dan pembagi acara, serta tim review dan juga yang bacakan tafsir. Mohon maaf, mulai kemarin untuk santri tidak masuk ke dalam Facebook, di stop karena ada beberapa koreksi, sehingga yang lainnya bisa menyesuaikan diri. Mungkin nanti bisa mengikuti di Instagram ya, masih. Nah, untuk berikutnya juga untuk Zoom, mungkin mulai besok atau lusa kita kembalikan ke Kusafit ya, sehingga saya terbebas dari berbagai macam perkenalan seperti ini. Biarlah saya ngaji secara mandiri saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu arjih wa akhahu wa ba'athil madaini khasirin ya'tuka bikulli saharin alim fajumi'a as-saharatu limiqati yaumin ma'lum. Tiga ayat saja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu, mereka berkata, arjih, tangguhkan dia, wa akhahu, dan saudaranya, wa ba'as, dan utuslah, fil madaini, di kota-kota ini, khasirin, mereka berkumpul, hasirin, hasyirin. Khosirin, kalau khosirin kan merugi. Khosirin merugi pakai kho, sin, ra, ya, nun. Kho, syara, shin, kho, syara. Pakai shin, pakai ra, kho, syara. Ini pakai ha. Jadi pada mahsyar itu padang di mana tempat untuk berkumpul. Kenapa dinamakan kota Padang? Untuk kiamat menit rokon.
Bukan di situ, kalau Padang itu terang benderang kalau di sininya. Kalau di sini Padang itu Padang Jinggelan. Hasyirin, tempat mereka untuk berkumpul. Ya'tuka, mereka akan datangkan padamu bikulli, kelawan saben-saben, dengan tiap-tiap semua saharin ahli sihir, alimin yang pandai. Sudah 3 ayat toh? Kurang 1. Kurang 138. Fajumi'a, maka dikumpulkan pula as-saharatu, ahli-ahli sihir itu, limiqati, pada waktu-waktu, yaumin, hari, ma'lumin, yang telah ditentukan, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu, mereka berkata. Padha ngucap ya malak. Padha ngucap ya al-malak. Arjih, tangguhkan dia. Pospon. Mundurake sira. Haknya itu dipakai sukun itu ing Musa, gitu ya. Mundurake sira ing Musa. Tangguhkan dianya itu adalah Musa. Arji mundurake sira ing Musa. Arji mundurake sira iya Musa. Wa akhahu lan sedulure Musa. Yaiku Harun. Wa ba'ats dan ngutus sira fil madaini ing dalem pira-pira kutha di kota-kota ini. Hasyirin, mereka berkumpul ing wong kang padha ngumpulake tukang sihir. Ya'tuka, mereka akan datang kepadamu. Mongko teka sapa hasirin. Ka ing sira. Bikulli kelawan saben-saben. Saharin. Ahli sihir. Tukang sihir. Alimin kang pinter. Yang pandai. Fajumi'a, maka dikumpulkan. As-saharatu, ahli-ahli sihir. Limiqati, pada waktu-waktu. Yaumin, hari. Ma'lumin, yang ditentukan. Fajumi'a, mongko dikumpulake. As-saharatu, sapa pira-pira tukang sihir. Limiqati, ing dalem wektune siji. Yaumin, siji ing siji dina. Ma'lumin kang kinawruhan. Ditentake bebarengan. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu, mereka berkata, arjih, tangguhkanlah dia, wa akhahu, dan saudaranya, wa ba'as, dan kirimlah, fil madaini, di kota-kota,
Maka mereka akan mendatangkan kepadamu bikulli tiap-tiap saharin sihir, tukang sihir, alimin yang pandai. Wajumi'a lalu dikumpulkan as-saharatu para penyihir limiqati pada waktu yang ditetapkan, yaumin pada hari ma'lumin yang ditentukan. Qalu, they said, Arjih, postpone him, Akham and his brother, Wab'ath and send fil madaini in the cities, Hasirin, they assemble. Ya'tuka, they will bring to you bikulli, every saben-saben, sakharin, magician, alimin yang learned. Wajumi'a, so we assembled, as-sakharatu, the circle limiqati at fixed time, yawman day, ma'lumin appointed. Ini kelanjutan dari percakapan antara Nabi Musa dan para pembesar Fir'aun dan para pembesarnya. Ayat 36, 37, 38. Para pembesar Fir'aun, para pembesarnya Al-Mala' Fir'aun pada mengatakan, inilah Musa dan Harun agar supaya kalian mundur dahulu, ditunda dahulu, agar kami kehendaki untuk menugaskan orang-orang yang akan mengumpulkan tukang sihir kita dari para tukang sihir Mesir ini. Maka kemudian tentu akan datang dengan membawa ahli-ahli sihir yang pandai-pandai. Akhirnya tukang-tukang sihir dikumpulkan di waktu yang telah ditentukan, di waktu satu hari yang telah ditentukan itu. Semua penduduk Mesir diperintahkan agar berkumpul di satu lapangan agar kita nantinya akan bisa mengikuti, melihat tukang-tukang sihir yang akan menang mengalahkan Musa. Tawaran yang diberikan kepada di antara mereka, siapa yang lebih dahulu untuk mengeluarkan tukang-tukang sihirnya, karena para mala ini berusaha maksimal untuk bisa mengalahkan kemampuan Nabi Musa, karena mereka tahu betul bahwa tidak mungkin mereka yang ada di istana ini bisa mengalahkan Nabi Musa yang juga sebagian masih menganggap dia sebagai tukang sihir, karena kemampuannya melebihi rata-rata tukang sihir yang ada pada saat itu. Sehingga dia ingin menjadikan wahana atau momen itu untuk mengalahkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Sehingga minta waktu, alasannya supaya dikumpulkan semua orang di seluruh penduduk negeri. Padahal itu hanya mengundur-undur waktu agar mereka bisa konsolidasi di antara para tukang sihir. Kecerdasan yang ditangkap oleh Al-Quran ini, yang dimiliki oleh mereka, mestinya menjadi bahan pelajaran bahwa segala sesuatu itu butuh persiapan, bahwa segala sesuatu itu harus
direncanakan secara matang, ada planning yang jelas, ada organizing yang pasti, activating yang sudah terjadwal, dan juga tentu controlling, evaluasi dan monitoring, watch. Ya, silakan. Ya, di ayat ini kan semacam pembelajaran untuk event organizer, diajari, walaupun ya beda-beda, karena ada event itu yang memang event yang negatif, ada yang positif. Kalau apa yang terjadi Nabi Musa ini jelas pertandingan secara nyata, ya, nampak langsung. Kalau mubahalah sama-sama bertemu di lapangan, kalau mubahalah itu tidak secara fisik tetapi berdoa bersama-sama antara yang dua orang yang mengatakan saling benar, bukan dua orang, dua kelompok. Ada kelompok A, kelompok B yang sama-sama mengakui dirinya yang baik, yang benar. Atau dua orang yang berselisih kemudian mempunyai pendukung masing-masing. Nah, itu kemudian mubahalah, berdoa bersama-sama minta kepada Allah kepastian hukumnya dari Allah. Siapa nanti yang salah biarlah disiksa oleh Allah dan anak keturunannya, dan siapa yang benar maka biarlah Allah menunjukkan kebenarannya. Itu mubahalah. Tapi kalau ini tanding langsung, bersifat perlombaan semacam begitu, kompetisi secara face to face. Nah, orang yang beriman harus siap. Kalian di kompetisi baik secara fisik maupun secara doa harus siap, karena memang kita ngaku benar. Ya. Kalau tidak siap datang ke lapangan, berarti dia jelas-jelas sudah dalam dirinya mengandung keraguan. Sehingga artinya hampir 50-90% dialah yang bersalah. Tapi ada positifnya. Kenapa? Berarti masih percaya kepada Tuhan. Ya kan? Diajak mubahalah tidak datang, berarti jelas salah. Tapi si anak baik, berarti dia percaya adanya Tuhan. Tapi kalau ini tidak percaya, yakin pada kemampuannya. Walaupun sebagian tukang sihir sudah ragu, tidak berani karena mengakui kepada Nabi Musa. Hanya saja karena perintah dan otoritas Fir'aun yang sedemikian besar sehingga tidak berani menolak. Oke, saya kembalikan ke pembahasan beberapa. Terima kasih disampaikan. Melanjutkan acara yang berikutnya ini adalah sesi tanya jawab kepada para jemaah Zoom, jemaah Instagram, jemaah Bismillah Facebook, dan para santriwan-santriwati. Mungkin ada pertanyaan yang mungkin kurang jelas dari penjelasan beliau sesi ini, kami persilakan. Silakan. Mungkin ini pertemuan terakhir kita. Malam ini, malam pagi ini
Monggo dipersilakan. Mungkin ada pertanyaan yang kemarin-kemarin masih belum terjawab atau masih disimpan rapi, bisa disampaikan sekarang, atau mungkin ada pertanyaan yang nggak bisa putar pada nomor-nomor, dipersilakan. Lebih continue. Closing. Saya bisa bertanya. Ya. Kan yang ngasih petunjuk, yang ngasih apa? Mike. Saya kan yang ngasih petunjuk kan cuma Allah, Bang. Nah, pada saat pembesar itu diberikan Allah kayak sedikit petunjuk, dikasih Allah, dilihatkan mukjizatnya Nabi Musa kayak gitu-gitu. Mereka masih belum mendapatkan petunjuk dari Allah untuk masuk ke agamanya Nabi Musa. Lah, terus habis itu ada orang yang begini, ya kalau minta petunjuk itu harus doa gitu. Sedangkan dia merasa bahwa selama ini Tuhan dia itu ya Fir'aun gitu. Terus apalagi yang mau didoakan? Nah, gimana kayak gitu kan, dia kan bangun dari kecil kalau bahwa yang mereka tahu kebenaran itu ya cuma dari Fir'aun, sedangkan yang ngasih petunjuk kan Allah gitu. Nah, terus dia mau doa apa, sedangkan dia taunya Fir'aun yang benar gitu. Nah, Bagaimana mungkin orang akan mendapatkan hidayah petunjuk Allah, sedangkan orang yang ada di saat itu yang dia tahu sejak lahir bahwa Tuhannya itu adalah Fir'aun, kebenaran juga di situ. Kebenarannya hanya ada di situ aja. Secara umum dan ya culture-nya itu di situ begitu gitu. Kulturnya itu loh, semua masyarakat sosiokulturnya itu ya, bahwa tidak ada yang namanya kegiatan ibadah itu. Kegiatan ibadah itu yang nurut kepada Fir'aun, ikut menjadi hamba saya Buddha itu, dipekerja paksa itu aja. Nah itulah sudah, pokoknya hidupnya hanya cuma kayak gitu aja, dan itu dianggap yang bisa menyelamatkan dia dan hanya tinggal menunggu kematian. Salah betul. Dan ada yang menikmatinya menjadi Buddha itu, karena ternyata mereka juga beranak pinak. Ya toh, di antara para Buddha itu beranak pinak dan dia ya cukup selesai di situ. Nah, sisa-sisa itu kan masih ada sampai sekarang. Ya toh, yang dianggap orang yang berhasil itu pokoknya saya pakai sepatu. Ya, datang ke kantor duduk di meja, ngadep bangku, duduk di meja bangku, terus baca koran, terus setiap bulan ngambil bayaran. Dalam otaknya dan keluarganya semuanya, kalau orang tidak bersepatu berseragam datang ke kantor dan menghadap ke meja, dianggap orang tidak beradab. Itu karena dibangun di keluarganya begitu, dan masyarakatnya juga memberikan penghormatan kepada orang-orang yang berseragam. Kalau saya kan dibentuk, kalau orang yang bergerak itulah orang yang terhormat, bukan orang yang duduk. Orang yang senantiasa berjuang, bergerak untuk melakukan upaya-upaya positif, untuk melakukan pemberian pertolongan-pertolongan bantuan, itulah dianggap bagian dari keluarga dan dihormati dalam keluarga. Itu kan, kalian dicetak seperti itu. Ndolong, dodot itu tumo katoan itu tumo sarungan. Sehingga
Yang mana kebenaran? Allah tetap akan memberikan pilihan, memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Satu yang pasti dirahmati mayyasha, itu kepada khusus al-mukhtar yang dipilihnya, yaitu para nabi rasulnya. Yang kedua, dari rasul inilah kemudian memilih menolong kepada setiap hamba-hamba Allah yang mempunyai nasib baik. Justru dengan Nabi Musa itulah untuk menolong siapa yang mau ikut. Karena ternyata Bani Israel yang ingin dibebaskan tidak serta-merta dia mau. Ada yang memang sudah pikiran otaknya itu ya Inlander itu, Indon itu, dia nggak mau. Ya udah kayak gini, sudah anak turun dulu begini kok, ngapain lagi juga? Yang penting bisa makan. Jadi tidak punya lagi rasa harga diri, kehormatan tidak ada. Sehingga mokok. Nah, sebagian ada yang masih punya jiwa satria yang ingin berjuang bersama Nabi Musa dan kemudian mempengaruhi yang lainnya. Gitu. Sama ketika Rasul Isa alaihissalatu wassalam datang, semua orang ya sudah enjoy comfort zone di dalam situasi yang saat itu menyembah di luar tauhid ilahiyat. Dipilihlah Allah Nabi Isa dan kemudian dapatlah dari seluruh penduduk negeri mendapatkan 12 orang. Itu pun berkhianat satu. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian, semua orang sudah sangat senang, enak dan hidup bahagia, tentram, tidak ada apa-apa, merasa kehidupannya layak dengan kehidupan mereka baik secara sosial, budaya maupun secara ibadah ilahiyahnya sudah mantap, ya, sudah mantap dan sudah benar-benar mereka tidak tergoyahkan dengan saling toleransi yang besar, karena setiap suku punya ciri khas, punya sesembahannya sendiri-sendiri, punya patung masing-masing. Tidak hanya setiap suku, tetapi setiap kebutuhan ada masing-masing. Kalau mau kegiatan hajatan maka menyembah patung ini. Kalau mau bepergian maka minta ke patung ini. Kalau itu, dan mereka saling toleransi, tidak ada yang saling tertatuhannya masing-masing. Toleransinya kuat. Waktu itu nggak ada intoleran. Kemudian ujung-ujung datangnya Rasulullah Muhammad yang mengobrak-abrik semuanya. Kalau sekarang sudah dianggap radikal, intoleran. Padahal itulah yang dipilih oleh Allah untuk mengembalikan kepada agama nenek moyang mereka, agama Nabi Ibrahim, untuk menyembah kepada Allah saja. Nah, kemudian kalau sekarang ahli sejarah membicara, dulu mana patung dengan Ka'bah? Ya jelas dulu Ka'bah dibangun kemudian baru ada patung kok. Yang lainnya, ya dulu patung, mau sebelum ada Ka'bah Nabi Ibrahim itu untuk menghancurkan patung. Berarti kan lebih dulu patung. Betul enggak? Ini dulu-duluan. Ya saya dulu batu daripada manusia. Betul enggak? Kalau diciptakan bumi dulu baru kemudian Nabi Adam kok. Berarti yang paling berat ya batu, bukan Nabi Adam. Lebih duluan lagi mana? Setan, iblis lebih tua, sehingga pantas kalau iblis kemudian tidak mau menyembah kepada
menurut kepada Adam. Padahal Allah punya rencana lain. Nabi Adam yang lemah itu dijadikan khalifah. Bagaimanapun penentangannya, Nabi Adam tetap sebagai khalifah. Kalau sekarang ada orang nggak mau dipimpin, berarti ketularan gampang gitu. Ya, iblis itu merasa tua, merasa pintar, lebih ngerti, lebih tahu, lebih pintar, lebih dahulu, lebih alim, lebih lama beribadah. Kalau ada sekarang begitu, misalnya kita ini merasa demikian, ketularan, kepencroan, iblis gampang kok. Nggak usah dibilangin dan nggak usah mencari dalil-dalil pembenaran kepada kita. Cari gini, begini, apologetik begini, tidak usah. Berarti saya sedang dikuasai iblis atau setan. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Astaghfirullahal. Oke, kok nama pertanyaan apa? Tepat tak? Oke, silakan yang lagi. Yang di Zoom atau di Facebook ada pertanyaan, di IG, Instagram. Silakan. Iya. Enggak. Setelah tentang bukti-bukti yang nyata kepada mereka, apakah bedanya ketika mendatangkan ayat-ayat yang nyata, mereka itu tetap saja berdusta dan mengetahui bahwa tanda-tanda Allah itu nyata, tapi tidak melakukan perintah. Bagaimana menanggapi orang-orang seperti itu? Ya, tetap sampaikan. Baligh risalatak, baligh risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Tetap sampaikan, aku sampaikan ayat-ayat ini kepada kalian semua dari risalah-risalah Tuhanku. Wa a'lamu, dan aku lebih mengetahui minallahi, dari Allah, ilmu ini dari Allah, pengetahuan ini dari Allah, informasi ini dari Allah, malah ta'lamun, yang kamu tidak tahu. Nah, pengakuan diri seperti ini kadang-kadang sombong, gabus, ya. Jika roro dhewean itu kan kaya ora swarga, kaya singguru swarga. Ada jawaban begitu. Bilang, saya bukan tahu tetapi diberitahu oleh Allah. Di mana ya? Di Al-Qur'an dan hadis. Yang kedua, uballikum risalati rabbi wa ansahu wa ana nasihun amin. Aku sampaikan risalah Allah ini dengan sejujurnya, tidak tak tambahi, tidak tak kurangi, tidak saya tambahi, tidak saya kurangi, apa adanya. Nasihun amin. Nasihat ini saya sampaikan sejujur-jujurnya. Artinya tidak ada hukum yang menurut saya, tidak ada hukum yang saya tambah-tambahkan atau saya kurang-kurangi. Semuanya yang saya sampaikan ini ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi wa rabbukum fa'budu. Kemudian dari situlah Allah memberikan pernyataan jelas, ya. Berikanlah peringatan kepada mereka, maka saya takalumai yahsya, akan mengikuti peringatan itu bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul. Kasih peringatan saja, maka akan menjadi bahan peringatan, ngandel, menjadi bahan pelajaran yang berarti bagi orang-orang yang beriman. Tanfa'ul, bermanfaat.
untuk orang-orang yang beriman. Itulah diselir, diselir, diinteri, gambar diinteri. Jadi begitu diinteri, mana yang baik akan mengumpul, ya, akan menjadi satu. Mana yang baik mengumpul akan terpisah. Nah, tinggal kita itu mengambilnya. Dibebek mana? Diinteri, dibebek, diinteri, terus disabur. Disabur sih. Ya, gitu. Monggo, silakan yang dari Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom, di Instagram dan di Facebook. Ya, silakan. Kurang dekat Mas. Kenapa yang diperalat setan itu pasti orang-orang yang mempunyai keunggulan dalam hal jabatan maupun pikiran kecerdasannya. Nah, padahal seharusnya orang yang memiliki keunggulan itu lebih berkesempatan selamat karena mempunyai keunggulan. Al-An'am 111. Ya. Jawaban Allah ini, walaupun malaikat diturunkan, walaupun orang-orang yang mati dibangkitkan dan disuruh bicara, tetap maka minum, tetap saja mereka tidak akan beriman. Jangan dibutuh di situ. Illa ayyasha Allah, kecuali Allah menghendaki. Tapi lanjut lagi, walakinna aktsaruhum yajhalun. Kebanyakan dari mereka bodoh di sini bukan bodoh dalam hal ilmu pengetahuan, ya. Konstruksi pemikiran mereka itu berbeda. Bodoh dengan pinter itu dilihat dari sisi mana? Pinternya apa? Para perkumpulan orang-orang copet, maling, yang dianggap paling pintar siapa? Yang paling banyak copetan hari itu, betul? Yang paling besar dapatnya maling hari itu. Artinya kalau hari ini orang-orang yang paling pintar dianggap sukses di kalangan para koruptor siapa? Yang paling banyak berhasil membawa gondol maling duit negara. Dan dialah justru yang dipilih menjadi pemimpin berjanda. Betul. Apakah dia bodoh? Nah, sekolah ini luar dolo saja. Ya enggak? Apakah sekolahnya di Jambi atau di Kalimantan? Enggak. Sekolahnya di luar sungai, di luar hutan. Di hutan Purwodadi? Enggak lah. Apa mana di Tuban? Enggak. Tanganane becek. Ya. Jadi yang jahil itu bodoh tidak mengetahui, itu sama percakapannya antara Nabi Muhammad, orang-orang yang beriman, dengan para pembesar. Aminu berimano, jawabnya mereka, anu minu kama amana subaha. Allah tuh aku juga iman kaya wong bodoh-bodoh kancamu itu Muhammad. Apakah aku disuruh beriman seperti teman-temanmu yang bodoh itu? Jadi Nabi Muhammad dianggap bodoh dan para pengikutnya mereka anggap bodoh. Padahal hafal Quran dianggap bodoh.
Sehingga bodoh dan tidak itu tergantung siapa yang melihat. Pintar dan tidak itu siapa yang melihat. Jahat penjahat dengan pahlawan itu tinggal siapa yang melihat. Bisa jadi dulu dianggap pahlawan, sekarang dianggap penjahat. Dan dulu penjahat bisa jadi dia sekarang dianggap pahlawan. Tinggal siapa yang melihat. Terima kasih. Artinya, sebentar, saya dianggap penjahat atau dianggap pahlawan oleh orang lain nggak pengaruh. Kita hanya berharap penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Terima kasih karena sudah diingatkan oleh timekeeper. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.